Ini cerita dari Yang Kung yang usianya mau 90 tahun. Yang Kung itu dulu kuliah di ITB pertama kali, mungkin angkatan pertama dia itu. Terus guru-gurunya itu masih banyakkan orang Belanda, orang Jepang. Nah, yang menarik dari cerita Yang Kung kepada aku adalah, tahu nggak katanya, dulu kita nggak ada yang berani merokok. Ini aku jadi ingat mau cerita ini gara-gara ada Capsek yang nampar anak yang ketahuan merokok kan. Nah ini dia cerita. Jadi kan ibu yang anaknya ditampar itu nggak terima, jadi lapor ke polisi. Ya kalau aku sih ngelihatnya selalu dari dua sisi ya. Aku nggak bisa nyalahin kalau ibu tuh nggak terima, karena belum tentu kan anak itu dikasarin di rumahnya. Tapi, ya kalau sampai insiden ini bikin si kepala sekolah juga jadi dipecat atau gimana, itu juga nggak fair. Kenapa? Nah, dengerin dulu cerita si Yang Kung ini. Jadi Yang Kung tuh dulu punya guru karate orang Jepang asli sensei. Jadi kalau ada mahasiswa yang ketahuan merokok sama dia, itu dia nggak ngomong lagi guys, langsung plak, tabok, tampar. Tapi akibat dari situ katanya, kita sampai sekarang tuh nggak ada yang bisa ngerokok, nggak ada yang merokok untungnya katanya gitu. Jadi efek positifnya tuh bagus. Jadi Yang Kung tuh sehat sampai sekarang tuh usia 90 ya, awet lah, termasuk Yang Kung ya, sehat-sehat terus Yang Kung ya. Jadi itu ya bedanya pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau Yang Kung tahu cerita ini pasti dia marah-marah, itu kenapa kepala sekolah, pasti dia setuju sama penamparan. Tapi zaman ya susah sih memang ya. Kalau merokok emang harusnya ditampar aja sih biar pada kapok kata Yang Kung gitu. Jadi menyelamatkan bangsa. Nah, kalau ini malah kepala kepala sekolahnya dilaporin ke polisi. Sebenarnya sih mungkin sampai ditampar itu karena anaknya udah bandel banget kali ya. Kalau harusnya kan udah tahu juga ya kepala sekolah nggak boleh main fisik kan, tapi mungkin udah kesel banget kali jadi ditabokin. Nggak ngebenerin sih, tapi ya kalau denger cerita dari Yang Kung sih ya emang harus digituin sih katanya. Efeknya seangkatan itu dia nggak ada yang ngerokok akhirnya. Nah kita tahu ya efeknya ngerokok tuh jelek banget kan ya, jadi itu sangat-sangat merusak dan otak juga jadi lebih bodoh kan kalau ngerokok itu. Nah, jadi 4.000 racun masuk ke manusia kalau merokok itu. Jadi harusnya sih ya disayangkan, kenapa mesti nampar, kalau masih bisa omongin dulu, kalau nggak bisa ya baru tampar lah. Gitu. Habis kesel sih, aku juga kesel banget sama orang Indonesia yang merokok di mana aja. Di situ ada orang banyak dia ngerokok. Menurut aku sih nggak intelek lah orang kayak gitu. Ya, walaupun dia S3 kalau dia masih merokok di depan orang lain yang tidak merokok, itu nggak sopan dan membahayakan kesehatan orang lain. Karena aku pernah kehilangan kakak angkat aku ya. Jadi aku punya punya murid tapi deket banget, jadi ku anggap kakakku, itu meninggal karena dia kena kanker paru-paru padahal dia nggak ngerokok. Yang ngerokok itu suaminya, jadi dia tuh perokok pasif ceritanya. Dalam waktu cuma 3 bulan dari ketahuan kanker beliau meninggal. Itu aku sedih banget karena berasa kayak kehilangan kakak gitu ya. Ya gimana ya, deket banget sih sudah sama dia itu. Setelah beliau meninggal ya sudah, aku kayak kehilangan kakak aja. Jadi bahaya banget merokok itu ya guys. Vape pun juga berbahaya ya. Jadi jangan jangan mengira vape nggak berbahaya, vape juga berbahaya loh. Jadi menurut kalian gimana nih, kalau ada anak yang merokok baiknya digimanain? Kalau nggak bisa dinasihatin juga ya gimana dong? Ditampar masuk penjara lagi bapak kepala sekolahnya. Serba salah ya memang jadinya, gimana dong guys? Yang pasti aku anti banget sama merokok.